Kedua apa kemarin kita sedikit menggerakkan ujung waspada sehingga membentuk rumput atau semak-semak. Oke, sultan kita dengar. Ini dibuat Saya Supramono, biasa dipanggil Pak Pram oleh anak-anak didik saya. Saya lahir di Desa Gedangan, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 24 Juli 1974. Saya mulai berbakti di Sekolah Nasima sejak 1 Juli 1997. Selulus pendidikan S1, pendidikan seni rupa, saya bekerja di sebuah perusahaan desain interior dengan gaji yang lumayan besar waktu itu. Tetapi ada kerinduan untuk mengajar yang akhirnya bergejolak di dalam diri saya. Oleh karena itu, sambil bekerja, saya mencari informasi lowongan sekolah yang membuka pendaftaran guru baru. Ada beberapa lowongan yang saya temukan dan akhirnya pilihan jatuh kepada sekolah yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Idealisme dan spiritnya sama dengan saya, terutama spirit nasionalisme yang terbangun sejak saya kecil di lingkungan keluarga maupun di sekolah. Apalagi setelah saya mencoba mendalami, kemudian membaca brosur-brosur tentang sekolah Nasima waktu itu, ternyata ada nasionalisme yang dipadukan dengan agama. Maka menjadi lebih tertarik saya untuk mendaftar di Sekolah Nasima. Pernah waktu itu ada peluang untuk menjadi dosen di alma mater S1 saya. Saya cukup tertarik waktu itu. Apalagi yang menawari dan memberitahu informasi ini adalah dosen pembimbing tesis saya. Menurut beliau, saya memiliki peluang yang cukup besar karena saya adalah lulusan terbaik dari jurusan tersebut, kemudian sudah S2 dan memiliki pengalaman yang bisa menjadikan saya diprioritaskan untuk diterima. Saya akhirnya berhari-hari, beberapa waktu larut dalam perenungan untuk memutuskan apakah tawaran, ajakan dari dosen saya ini saya terima atau tidak. Sementara saya masih aktif menjadi guru di Sekolah Nasima, bahkan pada waktu itu diamanahi tugas sebagai pejabat struktural di Sekolah Nasima. Dalam setiap perenungan yang muncul dalam benak saya adalah memori tentang pertemuan dan perbincangan dengan orang tua saya di Sekolah Nasima, yaitu Bapak Yusuf Nafi, kemudian Kiai Haji Hanif Ismail, Bapak Haji Muhammad Nukri almarhum, yang dalam dialog-dialog itu beliau banyak sekali menyampaikan idealisme perjuangan pendidikan Sekolah Nasima, kemudian visi misinya, harapan-harapannya terhadap guru-guru pertama yang direkrut agar nanti bisa menjalankan roda perjuangan, kemudian melakukan regenerasi dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya saya pada satu titik untuk memutuskan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau-beliau itu benar adanya. Kemudian satu lagi bahwa yang namanya bekerja itu tidak hanya sekadar
untuk mencari materi, tetapi bagaimana kita bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya, bisa mengaktualisasikan diri lewat gagasan maupun karya-karya terbaik, kemudian keberkahan itu insya Allah akan mengikuti apabila kita totalitas dalam setiap pekerjaan itu. Dan akhirnya sekali lagi saya memutuskan untuk tetap melanjutkan di Nasima, dan alhamdulillah apa yang terbersit ya ingin menjadi dosen dan sebagainya, sementara saya masih menjadi guru, itu bisa terwujud dalam perjalanan waktu. Misalnya saya pernah menjadi dosen luar biasa di jurusan PG PAUD UNES, kemudian juga pernah menjadi dosen PGSD di Universitas Terbuka, dan sampai saat ini saya masih aktif sebagai dosen di PIAUD, Institut Pesantren Matoliul Falah di Pati. Ini tentunya sebuah hikmah dari proses pemilihan yang saya jalani selama ini. Saya berkesempatan untuk mengajar sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, tentunya atas izin dan perkenan dari Yayasan Pendidikan Islam Nasima, yaitu di luar jam kerja atau memang karena sudah ada kesepakatan atau kerjasama antara lembaga yang bersangkutan dengan Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Saya mengawali karir di Sekolah Nasima dengan mengajar kerajinan tangan dan kesenian di SD Nasima. Juga mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler. Tahun 2002, saya dimutasi di SMP Nasima untuk mengampu mata pelajaran seni budaya, sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala SMP Nasima dan tugas belajar di S2 Pendidikan Seni Universitas Negeri Semarang. Tahun 2006 saya diamanai tugas menjadi Kepala SMP Nasima yang pada waktu itu sedang dalam masa akuisisi SMP Diponegoro dengan SMP Nasima, dan perpindahan tempat atau perpindahan lokasi dari Puspanjolo ke Trilomba Juang 1. Tahun pertama saya sebagai kepala sekolah itu memiliki misi yang besar untuk bisa meneruskan amanah dari SMP Diponegoro untuk meluluskan mereka, anak-anak SMP Diponegoro, sekaligus proses perpindahan lokasi dari Puspanjolo ke Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian tahun 2009 tuntas sebagai kepala sekolah, kemudian diangkat atau ditugasi menjadi asisten manajer pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Selain itu, tahun 2011 saya mulai mengajar di SMA Nasima. Kemudian ada perpindahan lokasi lagi SMA Nasima dari Trilomba Juang ke Jalan Yosudarso 17 Arteri Utara, dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, dan sampai akhirnya tahun 2019 ada kepengurusan yang baru. Saya diamanai tugas lagi, selain mengajar di SMP dan SMA, saya diangkat menjadi anggota Badan Eksekutif sebagai Direktur Penelitian dan Pengembangan. Saya cukup aktif berkegiatan di dalam organisasi maupun jurnalistik sejak SMP, SMA maupun kuliah, sehingga ini yang membentuk kepribadian saya untuk aktif, kemudian berkolaborasi, berdiskusi, menyampaikan gagasan-gagasan dan kreasi-kreasi. Dan alhamdulillah di Sekolah Nasima itu terbuka peluang itu, dan cukup banyak
berterima dengan ide-ide, gagasan-gagasan, kreasi-kreasi yang saya lontarkan. Titik start mengalirnya gagasan-gagasan saya untuk sekolah Nasima itu ketika saya didaulat untuk menjadi Ketua Panitia Rapat Kerja tahun 1998. Di usia pengabdian saya yang masih 1 tahun, tetapi dipercaya untuk mengelola sebuah kegiatan rapat kerja. Nah, pada momen itulah saya memunculkan ide perlunya pembantu kepala sekolah yang waktu itu saya namakan atau saya usulkan untuk bernama kepala bidang. Lembaga Nasima yang semakin berkembang itu perlu struktur pembinaan yang kuat, sehingga kepala sekolah perlu di backup oleh kepala bidang. Waktu itu kepala bidang kurikulum, kepala bidang kesiswaan, kepala bidang administrasi, dan kepala bidang humas. Pada perjalanannya diformalkan menjadi wakil kepala sekolah bidang pengajaran dan kurikulum, bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler, administrasi dan rumah tangga, kemudian humas dan kerjasama. Kemudian saya juga beride ketika teman-teman itu semakin banyak, maka perlu adanya koperasi dan toko sekolah untuk melayani kebutuhan peserta didik maupun guru kala itu. Kemudian pada tahun 2001 menjalankan nasihat dari Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, pembina Nasima, bahwa sebuah lembaga itu perlu media massa untuk menyampaikan gagasan-gagasan, ide-idenya, dan aktivitas yang mereka lakukan agar bisa diketahui oleh orang lain, diketahui oleh massa, dan menginspirasi dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya dan teman-teman merintis yang namanya Majalah Pendidikan Merah Putih. Awalnya terbit catur wulanan, kemudian mulai tahun 2008 itu terbit bulanan. Sampai saat ini bisa istiqomah terbit setiap bulan. Dengan munculnya Majalah Pendidikan Merah Putih ini, istilah merah putih itu melekat ya dalam setiap aktivitas sekolah Nasima. Istilah-istilah itu juga pada akhirnya populer dengan nama merah putih. Contohnya tahun 2010 ketika kita mendapat sertifikat ISO 9001-2008 waktu itu, maka kita membakukan nama Sekolah Merah Putih Nasima. Dengan kemampuan jurnalistik yang lumayan, saya dan teman-teman dipercaya untuk menggagas sampai bisa menerbitkan buku Jas Merah Sang Guru pada tahun 2014. Kemudian sempat usul perlunya panduan-panduan untuk mendokumentasikan, mencatat apa saja yang kita pikirkan, kita lakukan itu dalam sebuah panduan-panduan yang akan menjadi pedoman bagi setiap guru, tenaga pendidikan, siapapun yang nanti akan menjalankan sekolah Nasima ini. Sehingga akhirnya disusunlah itu menjadi buku cetak biru pendidikan sekolah Nasima yang diawali oleh Bagan Pendidikan Sekolah Merah Putih yang disusun oleh pendiri. Kemudian selain itu juga mampu membuat banyak tulisan berupa buklet-buklet, laporan khusus, kemudian brosur, leaflet, poster, roll banner, dan sebagainya. Kemudian punya kesempatan atau pada akhirnya tuh diterima ya gagasan itu untuk menelurkan istilah-istilah yang itu menjadi semacam ciri khas di Nasima. Misalnya RHN, KIN atau kegiatan insidental Nasima, PHKN, FKN, NPEK, NJJR, JPMP, dan sebagainya. Jadi istilah-istilah yang
bisa jadi itu spontan saya lontarkan, tetapi pada akhirnya diterima oleh teman-teman menjadi sebuah nama yang baku untuk jenis-jenis kegiatan yang ada di Nasima. Kemudian pada saat pandemi COVID-19 kemarin, pada akhir-akhir pembelajaran daring itu, kita butuh sebuah model pembelajaran yang memungkinkan anak-anak yang di sekolah dan yang di rumah itu menjadi satu. Ada teori tentang blended learning, ada teori hybrid learning. Nah, di Nasima pada akhirnya kita memopulerkan istilah baru, gabungan dari duanya menjadi BHL, blended hybrid learning. Jadi sebuah model yang dalam tanda petik tidak ditemukan istilah itu di lembaga lain ya, tetapi di Nasima itu cukup populer, BHL gitu, blended hybrid learning. Kemudian hal-hal kecil itu juga cukup banyak ya yang saya dan teman-teman, terutama tim kreatif itu hasilkan. Misalnya video-video, kemudian infografis, inspirasi tanggal 7, inspirasi tanggal 17, inspirasi tanggal 22. Ini menjadi artefak bagi perjalanan sekolah Nasima. Alhamdulillah, selama saya menjadi guru di sekolah Nasima, ada beberapa capaian yang ini bisa menjadi kebanggaan bagi diri saya pribadi, juga bagi lembaga. Antara lain kalau di internal itu juara lomba IC pada waktu itu. Kemudian kalau lomba-lomba eksternal, saya pernah menjadi juara 2 lomba guru kreatif SD tingkat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara 1 lomba poster kepemudaan. Kemudian juara 2 lomba merchandise PMI Jawa Tengah. Kemudian pernah menjadi juara 3 Olimpiade Guru Nasional Seni Budaya SMA tingkat Jawa Tengah, maju ke tingkat nasional dan bisa juara harapan 1 atau peringkat 4. Kemudian saya mendapat hadiah dalam tanda petik, yaitu kesempatan untuk mengikuti pendidikan profesi guru atau sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan di UPI Bandung selama 1 tahun di tahun 2008 bersama sekitar 20 guru-guru hebat dari seluruh Indonesia. Saya juga berkesempatan sebagai guru itu memfasilitasi anak didik untuk meraih juara di berbagai lomba, utamanya yang terkait dengan kesenian. Untuk juara bersama dengan warga sekolah Nasima ini terwujud ketika sekolah Nasima itu mampu mewujudkan 2 rekor, yaitu rekor nasional wayang kertas tokoh Nusantara terbanyak, kemudian rekor internasional untuk ruang kelas bertema keindonesiaan. Keduanya dianugerahi piagam oleh MURI atau Museum Rekor Indonesia. Kemudian ada satu lagi yang jadi sesuatu yang luar biasa menurut saya ketika diberi kesempatan dan izin oleh yayasan untuk menjadi pengurus wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah yang pada saat itu membawahi sekolah setingkat madrasah sampai aliyah sekitar 5.000-an sekolah. Langkah-langkah kecil berupa menulis majalah Ma'arif, kemudian mengisi pelatihan bagi guru, mengkoordinir lomba-lomba antar sekolah Ma'arif dan sebagainya, ternyata menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka. Kemudian satu lagi, ini hadiah spesial dari Allah SWT, saya juga menemukan jodoh saya itu di sekolah Nasima. Itu adalah nikmat Allah yang luar biasa untuk saya selama bergabung di sekolah Nasima. Semua aktivitas, semua kegiatan
di Nasima itu adalah momen terbaik. Jadi saya benar-benar menikmati setiap aktivitas ketika berada di Nasima, dan saya harapkan itu bisa terus saya nikmati sampai nanti batas kemampuan saya masih diberi kesempatan untuk berbakti di sekolah Nasima. Kalau yang menonjol yang saya ingat itu ada beberapa ya. Yang pertama ini ada kaitannya dengan hal-hal yang pribadi sebenarnya, yaitu ketika hari pernikahan saya itu pada akhirnya bisa bersama dengan halal bihalal Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Jadi memang waktu pernikahan saya waktu itu tahun 2000 itu setelah Lebaran. Karena setelah Lebaran oleh ketua pengurus waktu itu, dijadikan satu aja dengan halal bihalal. Dan ini adalah surprise yang luar biasa juga, karena dalam tanda petik biaya konsumsi itu dibantu oleh yayasan. Tapi tidak hanya itu, dan yang pasti ini rekor untuk Yayasan Nasima adalah hampir semua organ yayasan, guru, tenaga kependidikan beserta keluarganya, dan Nasima Group itu bisa hadir ke acara pernikahan kami ya. Jadi ada pendiri, ada pengurus, ada penasehat, ada pengawas, guru, tenaga kependidikan, karyawan Nasima Group itu memakai bis, memakai mobil yang berbondong-bondong itu berkumpul dalam satu waktu untuk halal bihalal sekaligus memberi doa restu pernikahan saya. Ini momen yang terindah menurut saya di Nasima yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya itu diberi amanah untuk menjadi koordinator kegiatan halal bihalal kebangsaan di sekolah Nasima yang dihadiri oleh 999 kiai se-Jawa Tengah, kemudian tokoh lintas agama, dan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya belum punya pengalaman apa-apa, tetapi pada akhirnya terakselerasi untuk bisa menyelenggarakan sebuah event berskala nasional dengan standar keamanan VVIP. Jadi ini sebuah pengalaman pertama, tetapi alhamdulillah berkat sinergi dari semua pihak ini terlewati dengan baik, acara berlangsung dengan baik, dan semuanya gembira ketika Pak Jokowi itu bisa bersama di tengah-tengah peserta acara. Kemudian momen terindah ketiga ini masih terkait dengan event yang mendatangkan Pak Jokowi, yaitu ketika saya berada di kepengurusan LP Ma'arif NU Jawa Tengah tadi, selang 3 bulan ya. Kalau Pak Jokowi di Nasima itu bulan Juli, 22 Juli 2017. Nah, 3 bulan berikutnya di tanggal 19 September 2017 itu mendapat amanah juga untuk mengkoordinir kegiatan perkemahan wirakarya Ma'arif NU Nasional di lapangan tembak Akademi Militer Magelang. Acara pembukaannya dihadiri oleh Presiden juga. Sebuah tantangan, Presiden itu berkenan hadir kalau acara itu siap, kemudian standar keamanannya bagus. Pengalaman saya di Nasima langsung saya ulang lagi untuk kami terapkan dalam event di Magelang, dan alhamdulillah sukses, dihadiri Pak Jokowi, kemudian pramuka yang hadir itu mencapai 25.000, kemudian bisa dihibur oleh sekitar 1000-an pesilat pagar nusa dan
atraksi dari Marching Band Cangka Lokananta Akademi Militer. Nah, ini sebuah event yang tidak terduga bisa saya koordinir bersama rekan-rekan sehingga semuanya bisa terlaksana dengan sangat mengesankan. Kemudian ada lagi momen keempat, yaitu ketika diberi kesempatan untuk melakukan jelajah pendidik merah putih ke titik terdepan di Nusa Tenggara Timur. Jadi momen bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bagimu Negeri, dan berdoa di perbatasan Indonesia dan Timur Timur di PLBN Motamasin dan Motain, kemudian titik terselatan di Pulau Dana, itu adalah suatu yang sangat-sangat excited gitu ya, benar-benar menggugah jiwa raga betapa luas dan besarnya negara ini ketika kita bisa berdiri di titik terluar, kemudian mengibarkan merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya serta Bagimu Negeri dan berdoa untuk Indonesia. Itu yang luar biasa. Kemudian momen yang selanjutnya adalah ketika mendapat dalam tanda petik hadiah umroh oleh Nasima ya. Karena memang sudah sampai pada gilirannya sesuai masa baktinya mendapat hadiah umroh. Kemudian umrohnya tidak sekadar umroh, tapi karena menjadi koordinator kegiatan, namanya menjadi Nasima Jelajah Jejak Rasul NJJR. Nah, waktunya 13 hari. Ini sesuatu yang sangat saya syukuri. Waktunya cukup panjang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu semua kegiatan bisa terlaksana sesuai yang kita rencanakan di tanah air. Plus kegiatan-kegiatan penjelajahan di beberapa titik di sekitar Makkah dan Madinah yang bisa memperkuat keagamaan kita sekaligus nasionalisme. Karena di sana kita berkesempatan untuk melakukan mujahadah untuk bangsa, kemudian mengumpulkan donasi untuk kondisi bangsa dan sebagainya. Dan momen terakhir yang spesial juga adalah ketika mendapat surprise masa bakti 25 tahun saya dan teman-teman yang seangkatan itu diganjar dengan sebuah piagam penghargaan dan sebuah bingkisan yang sangat bernilai yang diserahkan langsung oleh pendiri dan ketua pembina. Dan ini semoga bisa terus berlangsung sehingga generasi setelah kami itu juga akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa berkiprah yang maksimal, juga mendapatkan apresiasi yang proporsional dari lembaga Nasima. Alhamdulillah, berkat ridho dan pertolongan Allah SWT serta gotong royong semua warga sekolah Nasima yang kita cintai bisa berkembang pesat. Tahun 1994 itu hanya TK Nasima, sekarang sudah memiliki unit-unit sekolah yang lengkap dari toddler, KB, TK, Nasima, SD, SMP, SMA, bahkan dilengkapi dengan daycare untuk anak usia dini dan boarding untuk SMP dan SMA Nasima. Setiap sholat dan setiap kesempatan saya berdoa untuk sekolah Nasima agar terus berkembang, semakin besar, semakin pesat, menebar manfaat untuk dunia pendidikan di Indonesia dan peradaban. Saya berharap semoga Nasima bisa berdiri menjadi Nasima 2, Nasima 3, Nasima 4, 5, 6, 7. Di pulau-pulau besar di Indonesia itu ada Nasima, sehingga
spirit dan inspirasi sekolah Nasima itu semakin cepat tersebar, sebagaimana dawuh dari Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfud, bagaimana caranya kita bisa menasimakan Indonesia, menasimakan pendidikan Indonesia. Saya berpesan untuk diri saya sendiri, juga teman-teman semua insan Nasima, khususnya guru dan tenaga kependidikan sekolah Nasima, mari kuatkan, luruskan niat kita untuk berdharma bakti di sekolah Nasima. Karena berdharma bakti di sekolah Nasima itu sama saja dengan berdharma bakti untuk bangsa, negara, agama, dan peradaban. Maka spirit yang coba kita gelurakan adalah bagaimana agar kita bekerja itu seperti halnya beribadah, berolahraga, dan berkesenian. Kalau kita bekerja seperti orang ibadah, maka niatnya itu tulus untuk memohon ridho Allah, dan insya Allah kenikmatan dan barokah itu akan mengikutinya. Berolahraga, maka semuanya lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan menyehatkan jiwa raga. Dan lakukan itu seperti orang berkesenian, jadi semuanya harus dibuat sebaik-baiknya, sedetail mungkin, sehingga itu layak menjadi hal-hal yang monumental yang bisa kita tinggalkan untuk generasi penerus kita. Semoga ridho dan pertolongan Allah senantiasa turun untuk kita semua. Tetap semangat bersama Nasima. Nasima, yes!